Selamat datang 2025, selamat datang juga era keluar uang lebih banyak. Tidak hanya PPN saja yang naik, masyarakat setidaknya harus menghadapi 8 pungutan baru di 2025. Ya, terima kasih Pak Menko. Saya ingin menambahkan dan menyempurnakan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan terkait mengenai insentif terhadap penggiat-penggiat UMKM. Yang pertama, alhamdulillah untuk para penggiat UMKM diberikan insentif perpanjangan waktu PPh 0,5% dari gross dengan pertambahan waktu 1 tahun. Yang ingin kami sampaikan bahwa perpanjangan waktu 1 tahun ini bagi para penggiat UMKM yang sudah menjalani insentif PPh ini selama kurang lebih 7 tahun berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022. Apabila ada penggiat UMKM yang baru menjalankan insentif ini kurang lebih 2 tahun, masih memiliki rentang waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Artinya insentif PPh 0,5% ini berlaku selama 7 tahun. Nah, pertanyaannya, insentif yang sekarang diberikan perpanjangan 1 tahun ke depan adalah bagi penggiat UMKM yang memang sudah mendapatkan insentif ini selama 7 tahun. Jadi masih diberikan perpanjangan 1 tahun lagi. Jadi kurang lebih jadi 8 tahun. Namun, bagi para penggiat yang tadi saya tegaskan sekali lagi, bagi para penggiat-penggiat UMKM yang baru menjalankan insentif ini kurang lebih 2 tahun, masih memiliki rentang waktu perpanjangan kurang lebih 5 tahun. Kenapa seperti itu? Karena semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada semangat prinsip asas keadilan. Dan kami dari Kementerian UMKM pun menambahkan penambahan semangat pembinaan. Karena harapan kami dengan adanya insentif ini, seluruh saudara-saudara kita, para penggiat-penggiat UMKM, diberikan insentif selama 7 tahun dengan harapan ke depan setelah 7 tahun mereka bisa naik kelas dan tumbuh untuk bisa mandiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu bagi para penggiat UMKM yang omset pendapatannya di bawah 500 juta, totally tidak mendapatkan PPh 0,5% alias dibebaskan. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan dari paket insentif PPN yang dibebaskan kurang lebih 265,6 triliun tersebut, kita lihat dari paket PPN bahan makanan itu pun memberikan dampak positif terhadap UMKM karena PPN yang dibebaskan terhadap bahan makanan seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, dan juga di sektor perikanan, itu pun didapatkan kemanfaatan bagi penggiat UMKM yang memang bergerak di sektor perdagangan bahan-bahan pokok tersebut. Lalu terkait PPN yang dibebaskan di sektor transportasi pun, itu pun mendapatkan kemanfaatan juga dari penggiat-penggiat UMKM, serta yang bergerak di jasa pendidikan kesehatan dan sektor jasa keuangan. Artinya, hampir kurang lebih paket insentif 265 triliun yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, kurang lebih hampir 95% insentif itu dinikmati oleh para penggiat-penggiat UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan ini, kami meyakini insya Allah terhadap kebijakan PPN penambahan 1% ini cukup bisa mengamankan sektor ekonomi menengah dan ke bawah. Saya pikir itu tambahan dari kami Kementerian UMKM. Terima kasih banyak Ibu Menkyu dan Pak Menko atas kebijakan konsolidasi koordinasi paket kebijakan ekonomi ini dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi negara. Terima kasih.